Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong lagi ya. Ingat, dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia itu ya pertama itu kudu teliti. Jadi kalau nomor 1 ini kita tadi kata kuncinya adalah nilai berita. Berarti jawabannya teks berita. Kalau nomor 2 itu kan pertanyaannya contoh kalimat berupa unsur kalimat berita. Unsur kalimat berita itu apa? Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, setiap ada kata tersebut pasti diakhiri tanda tanya. Berarti jawabannya nomor 2 adalah C. Untuk nomor 3 itu perlu dibaca dulu. Perlu dibaca dulu teksnya. Setelah dibaca, lihat pertanyaannya itu apa. Dia bertanya tentang apa? Oh, unsur siapa. Nah, kalau siapa, udah pasti dia menanyakan orang. Jawabannya D. Para peternak sapi potong mulai resah karena kesulitan memperoleh rumput. Nomor 4 itu juga dibaca lagi. Nah, pertanyaannya sekarang kalimat kedua, teks berita memuat unsur berita apa? Yang menurut data yang dirilis Badan Narkotika Nasional BNN, berarti ini dia memuat unsur berita tentang siapa? Karena dia menyatakan Badan Narkotika Nasional ini sebuah lembaga pemerintahan. Terus untuk nomor 5 dan 6 ini kita harus baca dulu ini. Paragraf beritanya itu dibaca. Dan untuk menentukan kalimat utama itu hanya cukup lihat bagian awal, bagian akhir, atau bagian tengah. Nah, kalau di awal nggak ada berarti ya kemungkinan besar di akhir. Kalau di tengah itu jarang sekali tuh. Buatnya pun susah itu. Jadi kalau untuk nomor 5 ini kalimat utamanya berarti kalimat nomor 1. Berbagai pihak mulai sibuk menyongsong ujian nasional SMP tahun 2010. Itu kalimat utama. Nomor 6, ringkasan yang tepat untuk teks berita di atas adalah yang B. Kalau yang A itu gagasan pokok kalimat utama. Kalau yang B ini merupakan ringkasan dari keseluruhan mulai dari kalimat 1 sampai kalimat keempat. Yang pertama itu berarti kan semua pihak sibuk menyongsong UN. Nah, ini ringkasan kalimat nomor 1. Nomor 2-nya salah satunya adalah Direktorat Pembinaan SMP. Nah, di sini ada kata atau kalimat baik pihak Direktorat Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan, dan sekolah di kalimat nomor 4. Jadi untuk ringkasannya nomor 6 itu jawabannya B, karena dia mencakup keseluruhan paragraf teks berita yang ada. Lalu untuk nomor 7 sampai dengan 9 itu kalian harus membaca teks yang ada. Gagasan utama paragraf berita di atas adalah, ingat, gagasan utama ada di kalimat utama. Kalimat utama ada di awal paragraf. Bisa juga di akhir paragraf. Bisa juga di tengah. Tapi yang di tengah ini jarang. Seringnya itu kalau nggak di depan ya di belakang. Nah, berarti gagasan utama paragraf berita di atas adalah jawabannya A. Hancurnya hutan mangrove di Cilacap. B, maaf. B, ini A-nya salah. Berarti 7.000 hektar mangrove di Cilacap, Jawa Tengah hancur. Kenapa A salah? Karena A ini udah hancurnya hutan mangrove di Cilacap ini sebetulnya sudah hampir benar ya.
karena dia berada di di kalimat pertama. Tapi ada terjadi tahun 1984. Dia ada di kalimat nomor 2. Jadi dia salah. Kalau yang C, hancurnya hutan mangrove mengancam ekosistem perairan selatan Jawa. Hancurnya hutan mangrove ini di kalimat pertama, mengancam ekosistem ini ada di kalimat ke 1, 2, 3, 1 ya. 1, 2. Ada di kalimat ketiga, jadi salah. Karena apa? Kalimat utamanya di nomor 1. Jadi gagasan utamanya hanya mencakup yang kalimat nomor 1 tok. Dampak yang D ini, dampak hancurnya hutan mangrove ini adalah hancurnya berbagai biota laut. Oh, ini dia di kalimat nomor 2, jadi salah. Yang benar adalah B. 7.000 hektar hutan mangrove di Cilacap, Jawa Tengah hancur. Hal ini dapat dilihat pada kalimat pertama. Nomor 8, tanggapan. Yang tepat untuk teks berita di atas adalah tanggapan. Itu ya gimana ya, kalau kalian ngomong, bapak itu menanggapi. Nah, itu jadi ibaratnya apa ya, umpan balik. Jadi kalau teks beritanya seperti itu tadi, umpan baliknya seperti apa ya? Jawabannya yang jelas pasti B. Hancurnya hutan mangrove tidak boleh dianggap remeh karena dapat menghancurkan biota laut. Isi teks berita di atas adalah, nah kalau isi ini juga hampir seperti ringkasan. Kalau isinya hampir seperti ringkasan. Jadi di sini kan beritanya itu tadi apa ta? Tentang apa ta mau? Tentang kerusakan hutan mangrove ini ya, berserta dampaknya. Jadi itu yang terlihat berarti di jawaban D. Karena apa? Yang A ini hanya kondisi rusaknya hutan mangrove tahun segini yang menyebabkan kerusakan seperti ini. Lah, dampak lainnya yang seperti mengancam ekosistem di laut selatan Jawa ini dia belum diungkap. Yang di A. Kalau yang B, kerusakan hutan mangrove. Nah, kalau yang B ini belum diketahui letaknya, baru tahun 1084. Harusnya kan harus ada di Cilacapnya, ya kan? Yang menunjukkan Cilacap. Kalau yang C ini kurang tahunnya, ya kan? Kalau yang D ini udah lengkap. Luasnya berapa? 7.000 hektar hutan mangrove. Di mana? Di Cilacap. Tahunnya berapa? 1984. Dampaknya apa? Menyebabkan kerusakan biota laut dan tempat pemijahan ikan di laut selatan Jawa. Berarti jawaban yang tepat nomor 9 adalah D. Nomor 10. Kalian harus baca ini dulu. Terus pertanyaannya apa? Informasi yang merupakan isi teks berita. Ayo apa? C ya. Karena apa? Yang A ini tinggal C. Nah, yang A ini salah karena telah menandatangani kontrak. Padahal di sini tinggal menunggu tanda tangan, kan gitu. Yang B, harga kontrak tidak disepakati. Salah karena harga kontraknya sudah disepakati, hanya tinggal menunggu tanda tangan. Kalau yang C, Budi Sudarsono akan dikontrak SFC setengah musim itu benar karena di sini ada di dalam beritanya. Kalau D, manajemen SFC mendapatkan Budi Sudarsono belum tentu. Karena apa? Biarpun harganya udah sepakat, kalau belum ditandatangani kontraknya, jadi dia belum mendapatkan si Budi Sudarsono itu tadi. Oke. Baik, ini ada teks lagi. Ini udah mulai teks berita ya.
Ada ya, ini teks berita. Masih teks berita ya. Ini ada soal 11 sampai 14. Untuk menjawabnya harus dibaca baca teksnya dulu. Nomor 11 ini ada pertanyaan bagian yang merupakan teras berita ditunjukkan oleh nomor. Siapa yang jawab selain 1? Nah, Karpe gimana itu? Namanya teras berita itu pokoknya yang paling atas sebelum adanya paragraf-paragraf itu. Jadi di sini nomor teras berita itu nomor 1, Jawa Tengah, Selasa 11 Maret 2020, Gunung Slamet berstatus waspada. Nah, ingat lagi cirinya teras berita itu apa? 1, merangsang pemikiran pembaca. 2, menarik pembaca untuk membaca lebih lanjut. Yang ketiga, bersifat informasi secara umum. Itu siapa ya? Oh. Terus nomor 12. Bagian tubuh berita ditunjukkan oleh nomor. Ingat, kalau teras berita tadi ada nomor 1-nya, berarti selain yang ada nomor 1 itu jawabannya yang benar. Siapa yang salah? Padahal nomor 1 itu teras berita. Jadi selain yang ada nomor 1-nya, jadi nomor 2, 3, 4 adalah tubuh berita. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 13, kalimat faktual yang merupakan jawaban unsur kapan ditunjukkan dengan kalimat. Ingat, faktual itu secara fakta, berarti bisa dilacak kebenarannya. Terus yang ditanya adalah unsur kapan. Kalau unsur kapan itu pasti jawabannya kalau enggak tanggal, hari, waktu, pokoknya menunjukkan tentang waktu. Tahun bisa, bulan bisa, menit bisa, detik bisa, jam bisa. Berarti jawaban nomor 13 adalah A. Selain A, salah. Kalau B, masyarakat dihimbau untuk mewaspadai aktivitas gunung tersebut. Itu kan kalau masyarakat berarti siapa? Badan Nasional Penanggulangan menyatakan status gunung